Kota Madinah saat itu bukan lagi kota kecil yang sepi seperti dahulu. Setelah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kota itu berubah menjadi pusat cahaya Islam. Jalan-jalannya mulai ramai oleh orang-orang yang datang untuk belajar agama. Dari rumah-rumah sederhana terdengar lantunan ayat Al-Quran. Dari Masjid Nabawi, suara nasihat dan ilmu mengalir setiap hari, menenangkan hati siapapun yang mendengarnya. Penduduk Madinah hidup dalam suasana baru, suasana persaudaraan, keimanan, dan harapan. Kaum muhajirin yang datang dari Mekah dipersaudarakan dengan kaum Ansor yang tinggal di Madinah. Mereka saling berbagi makanan, tempat tinggal, bahkan harta. Tidak ada lagi kebanggaan karena suku, warna kulit, atau kekayaan. Yang paling mulia hanyalah yang paling bertakwa. Itulah masyarakat yang sedang dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat yang menjadikan iman sebagai pondasi. Namun, sebagaimana cahaya selalu mengundang bayangan, di tengah kemajuan itu masih ada hati-hati yang gelap. Ada orang-orang yang menampakkan keislaman di depan manusia, tetapi menyimpan kebencian di dalam dada. Mereka tidak suka melihat Islam semakin kuat. Mereka iri melihat kaum muslimin semakin bersatu. Mereka takut kehilangan kedudukan dan pengaruh. Mereka itulah kaum munafik, tersenyum di depan, menusuk dari belakang. Madinah pun menjadi tempat bertemunya dua keadaan. Di satu sisi, ada iman yang tumbuh subur. Di sisi lain, ada dengki yang menunggu kesempatan. Di tengah masyarakat yang sedang belajar menjadi mulia itu, Allah menurunkan aturan demi aturan. Islam tidak hanya mengajarkan sholat dan puasa, tetapi juga adab berbicara, cara menjaga keluarga, cara bertetangga, hingga bagaimana memuliakan kehormatan sesama manusia. Sebab masyarakat yang kuat bukan hanya dibangun dengan bangunan megah, tetapi dengan akhlak yang kokoh. Di antara rumah-rumah yang berdiri di sekitar Masjid Nabawi, ada satu rumah sederhana yang lebih bercahaya dari istana manapun di dunia. Rumah itu adalah rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dindingnya dari bahan sederhana, ruangannya sempit, perabotnya sedikit. Namun dari rumah itulah keluar ilmu, kasih sayang, dan petunjuk bagi umat manusia. Di rumah itu tinggal salah satu wanita paling mulia dalam sejarah Islam, Aisyah radhiyallahu anha. Ia masih muda, cerdas, tajam ingatannya, lembut hatinya, dan sangat dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sahabat bertanya tentang ilmu agama melalui beliau, karena Aisyah dikenal memiliki pemahaman yang luar biasa. Kelak ribuan hadis akan diriwayatkan melalui lisannya. Namun saat itu, Aisyah hanyalah seorang istri yang hidup sederhana bersama suaminya. Ia menumbuk gandum sendiri, menyiapkan kebutuhan rumah tangga sendiri, dan menjalani hari-hari dengan penuh kesabaran. Tidak ada kemewahan di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang berhari-hari tidak ada api menyala untuk memasak. Tetapi rumah itu penuh dengan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada emas. Keberkahan. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahnya, ketenangan datang. Ketika beliau berbicara, hati menjadi teduh. Ketika beliau tersenyum, suasana menjadi hangat. Rumah itu bukan sekedar tempat tinggal, melainkan tempat turunnya rahmat. Masyarakat Madinah memandang keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hormat. Mereka tahu bahwa istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ummul Mukminin, ibu bagi orang-orang beriman. Menyakiti mereka bukan perkara kecil. Menuduh mereka bukan urusan ringan. Kehormatan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kehormatan umat. Tetapi seringkali, justru sesuatu yang mulia menjadi sasaran orang-orang yang iri. Di luar sana, kaum munafik mengamati setiap gerak kehidupan kaum muslimin. Mereka menunggu celah sekecil apapun untuk dijadikan senjata. Jika kaum muslimin menang perang, mereka kecewa. Jika umat bersatu, mereka gelisah. Jika rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tenteram,
hati mereka panas. Mereka tahu menyerang dari luar sulit dilakukan, maka mereka mencari cara menghancurkan dari dalam. Sementara itu, kehidupan di Madinah berjalan seperti biasa. Pasar-pasar ramai, anak-anak bermain di jalanan. Para sahabat bekerja di kebun kurma dan ladang. Di malam hari, banyak orang berdiri dalam sholat, menangis memohon ampunan kepada Allah. Kota itu tampak damai, seolah tidak ada ancaman apapun. Tetapi badai terbesar sering datang saat langit terlihat tenang. Tak seorang pun menyangka bahwa sebentar lagi rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diguncang ujian yang sangat berat. Bukan serangan pedang, bukan pasukan musuh, bukan kelaparan atau peperangan, melainkan sesuatu yang lebih tajam dari pedang dan lebih berbahaya dari panah. Ucapan manusia. Satu kabar palsu akan beredar dari mulut ke mulut. Satu tuduhan keji akan mengguncang hati orang-orang beriman. Tangisan akan terdengar dari rumah yang selama ini penuh ketenangan. Kota Madinah akan terbelah antara yang percaya, yang ragu, dan yang memilih diam. Dan dari langit, Allah sedang menyiapkan jawaban yang akan dibaca sampai akhir zaman. Inilah awal dari kisah agung Surah An-Nur, ketika cahaya harus berhadapan dengan gelapnya fitnah. Hari-hari di Madinah berjalan seperti biasa. Matahari terbit di atas kebun-kebun kurma. Para sahabat berangkat bekerja. Anak-anak berlari di lorong-lorong kota. Dan di Masjid Nabawi, orang-orang berkumpul menanti ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang menyangka bahwa ketenangan itu hanya tinggal menunggu waktu untuk pecah. Pada suatu masa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap melakukan perjalanan bersama para sahabat dalam sebuah ekspedisi. Sebagaimana kebiasaan beliau, jika hendak bepergian jauh, beliau mengundi di antara istri-istrinya untuk menentukan siapa yang ikut menemani. Kali itu, undian jatuh kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ikut bersama rombongan. Ia menempati sekedup di atas unta, tertutup dan ringan di bawah. Perjalanan berlangsung sebagaimana biasanya. Pasir padang membentang luas, siang terasa panas, malam menusuk dingin. Namun bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, perjalanan itu dipenuhi semangat dan rasa aman. Setelah urusan selesai, rombongan pun bergerak pulang menuju Madinah. Di tengah perjalanan, mereka singgah pada suatu tempat untuk beristirahat di malam hari. Suasana gelap dan tenang. Sebagian orang tidur, sebagian berjaga, sebagian menyiapkan keberangkatan menjelang fajar. Saat itulah peristiwa kecil terjadi. Peristiwa yang tampak sepele, tetapi akan menjadi pintu bagi ujian besar. Aisyah keluar dari sekedupnya untuk suatu keperluan. Ketika kembali, ia menyadari kalungnya hilang. Kalung sederhana, tetapi memiliki nilai kenangan baginya. Ia pun kembali mencari di sekitar tempat singgah itu. Dalam gelap malam dan pasir yang luas, pencarian memakan waktu lebih lama dari yang ia kira. Sementara itu, orang-orang yang bertugas mengangkat sekedup mengira Aisyah sudah berada di dalamnya. Tubuh Aisyah yang ringan membuat mereka tidak menyadari bahwa sekedup itu kosong. Mereka pun mengangkatnya ke atas unta, lalu rombongan bergerak meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, Aisyah kembali ke lokasi semula dengan kalung di tangannya. Namun rombongan telah pergi. Sunyi. Yang terdengar hanya hembusan angin padang pasir. Di hadapannya terbentang tanah kosong tanpa jejak manusia yang jelas. Tidak ada tenda, tidak ada suara unta, tidak ada pelita, tidak ada siapa-siapa. Bayangkan seorang wanita muda sendirian di tengah padang pasir, menjelang pagi, tanpa tahu seberapa jauh rombongan telah bergerak. Tetapi Aisyah bukan wanita yang mudah panik. Ia berpikir tenang. Jika ia berjalan tanpa arah, justru akan berbahaya. Maka ia memilih kembali ke tempat semula dan menunggu. Ia yakin
Ketika rombongan sadar dirinya tidak ada, mereka pasti akan kembali mencarinya. Ia pun duduk dan menunggu dalam kesunyian malam. Waktu berjalan lambat. Langit mulai berubah warna. Fajar perlahan menyingsing. Tak lama kemudian, dari kejauhan terdengar langkah hewan tunggangan mendekat. Seorang sahabat bernama Syafwan bin Mu'attal datang menyusul rombongan. Tugasnya berada di belakang pasukan untuk memastikan tidak ada barang atau orang yang tertinggal. Ketika melihat sosok di kejauhan, ia mendekat. Lalu ia mengenali bahwa itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ia terkejut dan spontan mengucapkan istirja. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ia tidak berbicara banyak, tidak bertanya macam-macam, tidak menatap dengan lancang. Ia segera menundukkan untanya agar Aisyah dapat menaikinya, lalu berjalan menuntun hewan itu menuju rombongan. Perjalanan mereka dilakukan dalam kehormatan dan kesopanan. Tidak ada percakapan sia-sia. Tidak ada perbuatan buruk. Hanya usaha menolong seseorang yang tertinggal agar kembali dengan selamat. Tetapi manusia yang hatinya kotor tidak membutuhkan fakta untuk menciptakan tuduhan. Ketika Aisyah dan Syafwan akhirnya menyusul rombongan di siang hari, sebagian orang melihat keduanya datang bersama. Bagi orang beriman, itu hal biasa. Seorang sahabat menolong Ummul Mukminin yang tertinggal. Tidak ada yang aneh. Namun bagi kaum munafik, pemandangan itu seperti harta karun. Mereka menemukan bahan untuk menyalakan api fitnah. Di antara mereka ada sosok paling berbahaya. Orang yang selalu mencari celah untuk merusak Islam dari dalam. Ia melihat kejadian itu, lalu mulai menebar kata-kata beracun. Bisikan pertama dilontarkan perlahan. Tidak keras, tidak terang-terangan. Cukup dari telinga ke telinga. Apakah kalian melihat tadi? Kenapa mereka datang berdua? Mengapa tertinggal? Kalimat-kalimat itu pendek, tetapi mematikan. Fitnah selalu lahir seperti itu. Bukan dengan bukti, tetapi dengan pertanyaan licik yang menanam curiga. Sebagian orang menolak dan mengabaikannya. Namun sebagian lain mulai mendengar. Lalu ada yang mengulanginya. Ada yang menambah cerita. Ada yang menyampaikan dengan nada penasaran. Ada yang sekadar berkata, "Aku hanya mendengar dari orang lain." Dan itulah awal bencana. Satu ucapan berubah menjadi bisikan. Bisikan berubah menjadi rumor. Rumor berubah menjadi pembicaraan seluruh kota. Madinah yang semula tenang mulai dipenuhi suara-suara samar. Di pasar orang membicarakannya. Di jalan orang saling menatap. Di rumah-rumah muncul pertanyaan yang tak seharusnya ada. Sementara itu, Aisyah sendiri belum mengetahui apa yang sedang beredar tentang dirinya. Ia pulang seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa namanya sedang dijadikan santapan lidah manusia. Ia tidak tahu bahwa rumah tangganya sedang menjadi sasaran serangan. Ia tidak tahu bahwa ujian besar baru saja dimulai. Dan yang paling menyayat, sasaran fitnah itu bukan wanita biasa. Ia adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kabar ini sampai ke berbagai telinga, bukan hanya satu keluarga yang diguncang, tetapi seluruh Madinah. Apa yang akan dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mengapa wahyu belum turun? Siapa yang akan membela kehormatan Aisyah? Dan seberapa jauh racun fitnah ini akan menyebar? Badai itu kini telah bergerak, dan belum seorang pun tahu betapa dahsyat kerusakan yang akan ditinggalkannya. Api fitnah yang awalnya hanya berupa bisikan kecil, kini mulai menjalar ke seluruh Madinah. Seperti percikan yang jatuh di rumput kering, kabar bohong itu menyebar cepat, berpindah dari satu mulut ke mulut lain.
Orang yang pertama kali mendengar merasa ragu, tetapi tetap menceritakannya. Orang yang kedua menambahkan bumbu. Orang yang ketiga menyampaikannya seolah itu fakta. Dalam waktu singkat, sesuatu yang tidak memiliki bukti berubah menjadi pembicaraan besar. Di pasar, orang-orang berbicara dengan suara pelan. Di lorong-loreng rumah, para tetangga saling bertanya. Bahkan di tempat-tempat yang biasanya dipenuhi zikir, kini mulai terdengar gumaman penuh curiga. Madinah yang dahulu terasa tenang, kini seperti diselimuti kabut gelap. Kaum munafik tersenyum dalam diam. Mereka tahu serangan dengan pedang bisa dilawan. Serangan dengan pasukan bisa dipersiapkan. Tetapi serangan melalui tuduhan mampu menghancurkan hati, merusak kepercayaan, dan memecah belah umat dari dalam. Mereka sengaja terus meniup bara itu agar membesar. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai merasakan perubahan suasana di tengah masyarakat. Beliau mendengar potongan-potongan ucapan, menangkap tatapan-tatapan aneh, merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Namun wahyu belum turun. Tidak ada penjelasan dari langit. Tidak ada keputusan yang bisa langsung menenangkan semua pihak. Inilah yang membuat suasana semakin berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling mulia, tetapi beliau tetap menunggu petunjuk Allah. Beliau tidak berbicara menurut hawa nafsu. Beliau tidak terburu-buru menghukum. Beliau tidak serta-merta menuduh siapapun. Namun justru karena belum ada wahyu, tekanan itu semakin terasa. Di sisi lain, Aisyah radhiyallahu anha jatuh sakit setelah kembali ke Madinah. Tubuhnya lemah dan ia banyak beristirahat di rumah. Ia belum mengetahui apa yang sedang dibicarakan orang-orang di luar sana. Namun, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Biasanya Rasulullah sangat lembut ketika menjenguknya. Beliau bertanya panjang, menghibur, dan menenangkan. Tetapi kali ini, beliau datang, memberi salam, menanyakan keadaan singkat, lalu diam. Tidak kasar, tidak marah, tetapi berbeda. Dan perubahan kecil dari orang yang sangat ia cintai itu membuat hati Aisyah gelisah. Ia bertanya-tanya dalam diam, apa yang terjadi? Hari demi hari berlalu, penyakitnya belum sembuh, dan kegelisahan di hati semakin besar. Ia tidak tahu bahwa di luar rumah, namanya sedang menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Suatu malam, ia keluar bersama Ummu Mistah untuk suatu keperluan. Dalam perjalanan, wanita itu terpeleset, lalu spontan mengucapkan keburukan atas anaknya sendiri, Mistah. Aisyah heran dan menegurnya. Mengapa engkau mencela seseorang yang ikut dalam perang Badar? Saat itulah Ummu Mistah terdiam sejenak, lalu berkata sesuatu yang mengubah segalanya. Ia memberitahu Aisyah tentang fitnah yang sedang beredar. Dunia seolah berhenti. Aisyah terdiam. Wajahnya pucat. Napasnya tertahan. Kalimat demi kalimat yang didengarnya terasa seperti panah yang menembus dada. Ia baru tahu bahwa selama ini namanya dicemarkan, kehormatannya diseret ke tengah keramaian, dan rumah tangganya diguncang oleh tuduhan keji. Ia pulang dengan langkah berat. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Sakit di tubuhnya kini terasa kecil dibanding sakit di hati. Sesampainya di rumah, ia meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi ke rumah kedua orang tuanya. Beliau mengizinkan. Di rumah ayahnya, Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, tangis Aisyah pecah. Ia menangis siang dan malam. Ibunya mencoba menenangkan. Ayahnya ikut sedih. Tetapi luka itu terlalu dalam. Bayangkan,
seorang wanita suci, putri sahabat terbaik Nabi, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harus mendengar dirinya dijadikan bahan fitnah oleh masyarakat. Tangisnya tidak hanya karena tuduhan, tetapi karena ia tahu sasaran sesungguhnya bukan dirinya saja. Mereka sedang mencoba melukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, suasana juga penuh kesedihan. Beliau mencintai Aisyah, mengenal kesuciannya. Tetapi sebagai pemimpin umat, beliau juga menghadapi keguncangan masyarakat. Sebagian sahabat bingung, sebagian marah kepada penyebar fitnah, sebagian lagi menunggu dengan cemas. Dan yang paling menyesakkan, wahyu masih belum turun. Hari-hari terasa panjang. Setiap pagi, Madinah bangun dengan rumor baru. Setiap malam, rumah Nabi dipenuhi kesedihan. Kaum munafik semakin berani karena belum ada bantahan dari langit. Mereka merasa sedang menang. Namun mereka lupa satu hal. Allah tidak pernah lalai. Semakin lama wahyu tertunda, semakin besar ketegangan yang dirasakan semua orang. Apakah ini ujian? Apakah ini hukuman? Apakah kebenaran akan terungkap? Ataukah fitnah ini akan terus hidup dan meninggalkan luka selamanya? Aisyah menangis sampai air matanya hampir habis. Abu Bakar gelisah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menahan beban berat sebagai suami dan pemimpin. Seluruh Madinah menunggu. Dan badai itu belum mencapai puncaknya. Karena sebentar lagi akan datang saat paling menegangkan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil orang-orang terdekat. Ketika hati-hati berdebar menanti keputusan. Dan ketika langit akhirnya akan berbicara. Hari-hari yang penuh tekanan itu akhirnya membawa Madinah pada titik paling menegangkan. Fitnah telah menyebar terlalu jauh. Rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diguncang. Hati kaum muslimin resah. Sebagian marah kepada para penyebar kabar bohong. Sebagian lagi bingung karena belum ada penjelasan. Dan yang paling berat, wahyu dari langit masih belum turun. Bayangkan suasana itu. Jika tuduhan itu menimpa orang biasa saja sudah menghancurkan kehidupan, maka kali ini sasaran fitnah adalah rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Bukan sekedar satu keluarga yang sedang diuji, tetapi kehormatan pemimpin umat sedang dipertaruhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanggung beban yang sangat besar. Sebagai suami, hati beliau sedih melihat istrinya terluka. Sebagai Rasul, beliau tidak boleh berbicara tanpa petunjuk Allah. Sebagai pemimpin, beliau harus menenangkan masyarakat yang mulai gelisah. Maka beliau mulai meminta pendapat dari orang-orang terdekat. Beliau berbicara kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, sahabat muda yang sangat dicintai beliau. Usamah dengan yakin membela Aisyah. Ia berkata bahwa ia tidak mengetahui kecuali kebaikan dari diri Aisyah. Beliau juga berbicara kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali menenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan bahwa Allah tidak menyempitkan jalan bagi beliau, serta kebenaran bisa dicari dengan bertanya kepada orang-orang di rumah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bariroh, pelayan yang mengenal kehidupan Aisyah sehari-hari. Bariroh bersaksi bahwa ia tidak melihat apapun selain kebaikan dari Aisyah. Jika ada kekurangan, hanyalah karena Aisyah masih muda dan kadang tertidur hingga adonan roti dimakan kambing. Tidak lebih. Kesaksian itu menenangkan sebagian hati, tetapi fitnah belum berhenti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdiri di hadapan manusia dan berkhutbah. Dengan suara penuh luka, beliau bertanya siapa yang mau menolong beliau menghadapi orang yang telah menyakiti keluarganya. Mendengar itu, suasana masjid memanas. Kaum Aus dan Khazraj hampir saling tersulut emosi karena masing-masing membela kelompoknya. Sesaat, Madinah berada di ambang perpecahan.
Lihatlah betapa dahsyat satu fitnah. Bukan hanya melukai satu wanita, bukan hanya menyedihkan satu rumah, tetapi hampir memecah persaudaraan satu kota. Di tengah keadaan seperti itu, Aisyah radhiyallahu anha masih berada di rumah kedua orang tuanya. Ia menangis hampir tanpa henti. Air matanya seakan tak tersisa. Malam-malamnya penuh tangis, siang harinya penuh kesedihan. Ia merasa bumi yang luas menjadi sempit. Lalu datanglah hari yang menentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau duduk. Kedua orang tua Aisyah hadir. Wajah semua orang penuh ketegangan. Beliau memuji Allah terlebih dahulu, lalu berbicara dengan tenang, namun berat. Beliau berkata kepada Aisyah bahwa telah sampai berita begini dan begitu tentang dirinya. Jika ia bersih, maka Allah akan membersihkannya. Tetapi jika ia tergelincir, maka hendaklah ia memohon ampun kepada Allah, karena hamba yang bertaubat akan diterima taubatnya. Kata-kata itu menembus hati Aisyah. Ia memandang ayahnya, berharap beliau menjawab untuknya. Namun Abu Bakar terdiam. Ia memandang ibunya, berharap ibunya membelanya. Namun ibunya pun tak mampu berkata banyak. Semua diam, semua menunggu. Saat itu, Aisyah yang masih muda, lemah karena sakit, dan hancur oleh tuduhan, justru bangkit dengan kekuatan iman. Dengan air mata yang masih mengalir, ia berkata bahwa jika ia mengaku bersalah atas sesuatu yang tidak ia lakukan, orang-orang akan membenarkannya. Tetapi jika ia menyangkal, mereka mungkin tidak percaya. Lalu ia berkata bahwa dirinya tidak menemukan perumpamaan selain ucapan Nabi Yakub. Maka kesabaran yang indah itulah jalanku, dan kepada Allah sajalah dimohon pertolongan atas apa yang kalian ceritakan. Setelah berkata demikian, Aisyah memalingkan tubuhnya dan berbaring. Ia menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Bayangkan ruangan itu. Ayahnya menahan tangis. Ibunya gemetar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam. Tidak ada yang mampu menolong. Tidak ada manusia yang bisa membersihkan nama Aisyah sepenuhnya. Kini hanya langit yang bisa menjawab. Lalu, saat semua hati menggantung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menerima wahyu. Tanda-tanda itu datang seperti biasa. Tubuh beliau terasa berat. Keringat mulai bercucuran meski udara tidak panas. Semua orang mengenali saat-saat turunnya wahyu. Ruangan menjadi sunyi. Tak ada yang berani berbicara. Abu Bakar menunduk. Ibu Aisyah menahan napas. Aisyah sendiri menunggu dengan jantung berdebar. Detik demi detik terasa seperti tahun. Apakah ayat yang turun akan menjadi pembelaan? Ataukah menjadi ujian yang lebih besar? Lalu keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali tenang. Wajah beliau berubah cerah. Senyum mulai tampak setelah sekian lama tertutup kesedihan. Beliau memandang Aisyah. Saat itulah seluruh dunia seakan berhenti. Kebenaran dari langit telah tiba. Dan satu kalimat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebentar lagi akan mengubah tangis menjadi kemuliaan. Fitnah menjadi kehancuran bagi para pendustanya, serta menjadikan kisah ini abadi dalam Al-Quran sampai hari kiamat. Suasana ruangan itu masih dipenuhi ketegangan. Tidak ada seorang pun berani bergerak. Nafas semua orang terasa tertahan. Setelah sekian lama menunggu dalam kegelisahan, setelah hari-hari dipenuhi air mata, setelah Madinah diguncang oleh bisikan dan tuduhan,
Kini semua mata tertuju kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru saja wahyu turun. Wajah beliau yang sebelumnya berat kini berubah terang. Ada ketenangan yang memancar, ketenangan yang sudah lama hilang sejak fitnah itu menyebar. Senyum perlahan muncul di wajah mulia beliau. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang Aisyah radhiyallahu anha dan berkata dengan suara yang menenangkan, "Bergembiralah wahai Aisyah, Allah telah membersihkan dirimu." Kalimat itu bagaikan hujan yang turun di tanah gersang. Aisyah yang berhari-hari tenggelam dalam tangis kini mendengar sendiri pembelaan dari langit. Tuduhan manusia runtuh seketika. Bisikan yang selama ini beredar tidak lagi memiliki arti. Kehormatan yang dicoba diinjak manusia justru diangkat oleh Allah di atas langit. Ibunya segera berkata, "Bangunlah dan temuilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Namun Aisyah dengan hati yang masih bergetar berkata bahwa ia tidak akan bangun kepada siapapun saat itu selain bersyukur kepada Allah yang telah menurunkan pembelaannya. Lihatlah betapa agung keyakinan itu. Ketika manusia diam, Allah berbicara. Ketika lisan manusia melukai, wahyu turun menyembuhkan. Ketika seluruh kota gaduh oleh dusta, langit menghadirkan kebenaran yang tak mungkin dibantah. Turunlah ayat-ayat surah An-Nur yang menjelaskan bahwa tuduhan itu adalah ifk, dusta besar yang diada-adakan. Allah menegur orang-orang beriman. Mengapa ketika mendengar berita itu mereka tidak berprasangka baik? Allah menegur mengapa kabar itu diterima begitu saja tanpa bukti. Allah menjelaskan bahwa menyebarkan ucapan semacam itu adalah perkara besar di sisinya, meskipun manusia menganggapnya ringan. Ayat-ayat itu bukan hanya membersihkan nama Aisyah. Ayat-ayat itu membersihkan cara berpikir umat. Di luar rumah Abu Bakar, kabar turunnya wahyu mulai menyebar. Madinah yang sebelumnya dipenuhi bisikan kini berubah arah. Orang-orang mulai sadar bahwa mereka telah terjebak dalam permainan kaum munafik. Mereka yang ikut menyebarkan rumor merasa malu. Mereka yang ragu merasa menyesal. Mereka yang sejak awal yakin kepada kesucian Aisyah menangis haru. Satu demi satu, ketegangan yang menyesakkan dada mulai mencair. Rumah Abu Bakar yang sebelumnya dipenuhi tangisan kini dipenuhi rasa syukur. Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu menundukkan kepala, menangis karena lega. Ia adalah seorang ayah yang menyaksikan putrinya difitnah, namun tidak mampu membela dengan kekuatan manusia. Kini Allah sendiri yang turun tangan membela. Ibunda Aisyah memeluk putrinya dengan mata basah. Luka yang begitu lama menganga kini mulai sembuh. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beban berat yang menekan hati beliau selama berminggu-minggu akhirnya terangkat. Sebagai suami, beliau lega melihat istrinya dimuliakan. Sebagai Rasul, beliau menerima keputusan dari Allah. Sebagai pemimpin, beliau kini memiliki jawaban yang menenangkan umat. Tetapi kisah ini tidak berhenti hanya dengan kelegaan. Karena setiap fitnah selalu meninggalkan jejak. Orang-orang mulai memandang para penyebar berita bohong dengan wajah tertunduk. Mereka yang dahulu berani berbisik, kini tak sanggup mengangkat kepala. Nama-nama tertentu diketahui ikut menyebarkan ucapan dusta. Sebagian mereka adalah orang beriman yang tergelincir oleh kelalaian lisan. Sebagian lainnya adalah kaum munafik yang memang sengaja merancang kejahatan itu. Allah membedakan keduanya. Yang lalai masih punya pintu taubat. Yang sengaja memimpin fitnah menanggung dosa besar. Madinah mulai tenang kembali. Tetapi suasananya tidak sama seperti sebelumnya. Kini setiap orang belajar
bahwa kata-kata bisa menjadi bencana, bahwa satu kalimat yang diucapkan tanpa ilmu dapat mengguncang rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mendengar lalu menyebarkan kabar tanpa tabayun adalah jalan menuju kehancuran. Aisyah sendiri, wanita muda yang diuji begitu berat, kini berdiri lebih mulia daripada sebelumnya. Namanya bukan hanya dibersihkan di hadapan manusia, tetapi disebut dalam ayat yang akan dibaca sampai hari kiamat. Siapapun yang membaca surah An-Nur, kelak akan mengetahui bahwa Allah pernah membela kehormatan seorang hamba yang dizolimi. Betapa besar balasan bagi kesabaran. Dulu ia menangis karena merasa sendirian. Kini seluruh langit menjadi saksinya. Dulu manusia menuduhnya. Kini Al-Quran membelanya. Dulu ia lemah di hadapan rumor. Kini para pendusta tak berkutik di hadapan wahyu. Dan di sudut-sudut Madinah, kaum munafik mulai gelisah. Rencana mereka yang semula tampak berhasil, justru berbalik menjadi kehinaan. Mereka ingin mengguncang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Allah mengokohkan beliau. Mereka ingin merendahkan Aisyah, tetapi Allah meninggikan namanya. Mereka ingin memecah umat, tetapi umat justru mendapat pelajaran besar. Itulah cara Allah membalik tipu daya manusia. Apa yang mereka rancang sebagai senjata berubah menjadi bukti kebusukan mereka sendiri. Ketegangan kini menurun. Tangisan berubah menjadi syukur. Kecurigaan berubah menjadi penyesalan. Rumah yang sempat diselimuti duka kini kembali bercahaya. Namun, masih ada tahap berikutnya. Karena setelah badai reda, Allah akan menurunkan aturan-aturan besar melalui surah An-Nur. Aturan yang bukan hanya untuk Aisyah, bukan hanya untuk Madinah, tetapi untuk seluruh umat hingga akhir zaman. Dan dari peristiwa ini, manusia akan belajar bahwa menjaga lisan kadang lebih sulit daripada mengangkat pedang. Tetapi akibatnya jauh lebih dahsyat. Setelah badai fitnah itu reda, Madinah perlahan kembali tenang. Jalan-jalan yang sempat dipenuhi bisikan, kini kembali dipenuhi salam. Rumah-rumah yang sebelumnya ramai oleh pertanyaan, kini mulai sibuk dengan istighfar. Wajah-wajah yang dulu penasaran, kini berubah menjadi malu. Orang-orang mulai sadar bahwa mereka baru saja menyaksikan betapa berbahayanya lisan yang tidak dijaga. Namun Allah tidak membiarkan peristiwa besar itu berlalu begitu saja. Dari luka yang terjadi, Allah menurunkan pelajaran. Dari fitnah yang mengguncang, Allah membangun aturan. Dari kesedihan satu rumah, Allah memberi cahaya untuk seluruh umat manusia. Inilah keagungan surah An-Nur. Allah menegaskan bahwa kehormatan manusia bukan perkara ringan. Menuduh orang baik-baik tanpa bukti bukan sekadar kesalahan biasa, tetapi dosa besar yang merusak masyarakat. Karena itu, siapapun yang menuduh tanpa menghadirkan 4 saksi yang jelas, maka ia pantas mendapat hukuman. Ini bukan hanya hukuman badan, tetapi peringatan keras agar manusia tidak bermain-main dengan nama baik orang lain. Bayangkan jika aturan ini tidak ada. Setiap orang bisa menuduh sesuka hati. Setiap keluarga bisa hancur oleh gosip. Setiap rumah tangga bisa runtuh oleh kabar bohong. Maka Allah menutup pintu kerusakan itu dengan hukum yang tegas. Lalu Allah mendidik hati orang-orang beriman. Ketika mendengar berita buruk tentang saudara mereka, seharusnya yang pertama muncul bukan curiga, tetapi prasangka baik. Bukan ikut menyebarkan, tetapi menahan diri. Bukan menambah cerita, tetapi berkata, ini dusta yang nyata. Betapa banyak kerusakan di dunia bermula karena manusia lebih cepat bicara daripada berpikir. Betapa banyak penyesalan lahir karena mulut bergerak lebih dulu sebelum hati bertanya. Benarkah ini? Allah juga menurunkan adab menjaga pandangan dan kehormatan diri. Laki-laki diperintahkan menundukkan pandangan.
Perempuan diperintahkan menjaga kehormatan dan kemuliaan diri. Rumah-rumah diajarkan adab meminta izin sebelum masuk. Semua itu menunjukkan bahwa masyarakat bersih tidak lahir dari kebetulan, tetapi dari aturan dan akhlak. Satu demi satu, luka yang sempat terbuka mulai dijahit dengan wahyu. Kaum muslimin memahami bahwa Islam bukan hanya ibadah di masjid, tetapi juga adab di rumah, kejujuran di lisan, dan kebersihan hati terhadap sesama. Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu pun mendapat ujian hati tersendiri. Di antara orang yang ikut menyebarkan fitnah terdapat Mistah, seorang kerabat miskin yang selama ini dibantu nafkahnya oleh Abu Bakar. Karena sedih dan marah, Abu Bakar sempat bersumpah tidak akan lagi membantunya. Namun Allah menurunkan ayat agar orang-orang yang lapang rezekinya tetap memaafkan dan berbuat baik. Ayat itu mengguncang hati Abu Bakar. Ia menangis, lalu berkata bahwa ia ingin Allah mengampuninya. Maka ia kembali memberi bantuan kepada Mistah seperti sebelumnya. Lihatlah bagaimana Islam menyelesaikan masalah. Bukan hanya menghukum yang salah, tetapi juga menghidupkan maaf bagi yang menyesal. Bukan hanya menegakkan keadilan, tetapi juga membuka pintu kasih sayang. Sementara itu, kaum munafik yang dulu merasa menang kini tertunduk hina. Rencana mereka gagal total. Mereka ingin menjatuhkan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi justru Allah membela keluarga itu dengan ayat yang dibaca sepanjang masa. Mereka ingin memecah umat, tetapi umat justru mendapat pelajaran yang menguatkan persatuan. Aisyah radhiyallahu anha kembali ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kemuliaan yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Ia bukan hanya istri Nabi yang dicintai, tetapi wanita yang dibela langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Tangisnya berubah menjadi kehormatan. Sakit hatinya berubah menjadi pahala. Kesabarannya berubah menjadi pelajaran abadi. Madinah kini tenang kembali. Tetapi penduduknya tidak sama seperti dulu. Mereka menjadi lebih hati-hati dalam berbicara. Lebih takut menyebarkan kabar. Lebih sadar bahwa satu kalimat bisa menjadi dosa besar. Dan dari peristiwa itu, Surah An-Nur berdiri sebagai cahaya. Cahaya bagi rumah tangga. Cahaya bagi masyarakat. Cahaya bagi hati yang ingin bersih. Karena setelah fitnah yang gelap itu berlalu, Allah menunjukkan bahwa cahaya kebenaran selalu menang. Meski datang setelah penantian yang panjang. Hari-hari pun berlalu, dan Madinah kembali dipenuhi ketenangan. Angin yang dulu membawa bisikan fitnah, kini seolah berganti membawa pelajaran. Jalan-jalan yang sempat dipenuhi rasa curiga, kini kembali dipenuhi salam dan persaudaraan. Namun peristiwa itu meninggalkan jejak yang tak akan pernah hilang dari ingatan umat. Aisyah radhiyallahu anha kembali hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kemuliaan yang jauh lebih besar. Jika sebelumnya ia dikenal sebagai istri Nabi yang cerdas dan dicintai, kini ia juga dikenal sebagai wanita suci yang dibela langsung oleh Allah melalui ayat-ayat Al-Quran. Namanya tidak sekedar bersih di mata manusia, tetapi dimuliakan hingga akhir zaman. Setiap ayatnya menjadi pengingat bahwa masyarakat yang baik dibangun dengan menjaga pandangan, menjaga kehormatan, menjaga adab, dan menjaga ucapan. Bahwa fitnah bisa lahir dari kata-kata kecil, tetapi kehancurannya bisa sangat besar. Hingga hari ini, kisah itu masih hidup. Ketika manusia mudah menyebarkan kabar tanpa tabayun, ketika kehormatan orang lain dijadikan hiburan, ketika gosip dianggap biasa, maka surah An-Nur datang mengingatkan. Berhati-hatilah dengan lidahmu, jaga pandanganmu, jaga hatimu. Karena satu ucapan dapat melukai, tetapi satu kebenaran dari Allah akan selalu menang. Dan begitulah akhir dari kisah agung ini.
tentang seorang wanita yang menangis karena fitnah, lalu dimuliakan oleh langit. Tentang sebuah kota yang hampir terpecah, lalu disatukan kembali oleh wahyu. Tentang kegelapan dusta yang dikalahkan oleh cahaya An-Nur. Sahabat semua, kisah surah An-Nur mengajarkan kita bahwa fitnah bisa lahir dari satu ucapan, tetapi akibatnya mampu menghancurkan banyak hati. Karena itu, jagalah lisan sebelum berbicara, jagalah jari sebelum mengetik, dan jagalah hati sebelum berprasangka. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Jangan mudah menyebarkan cerita yang belum tentu benar. Sebab setiap kata akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jika hari ini kamu pernah disalahpahami, dihina, atau dizolimi, ingatlah, Allah tahu kebenaran, meski manusia tidak mengetahuinya. Dan jika kamu berada di pihak yang benar, pertolongan Allah bisa datang di waktu yang paling tepat. Tulis di kolom komentar, "Ya Allah, terangilah hatiku dengan cahayamu." Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya di Check-in, cerita dan kisah inspiratif. Insya Allah video selanjutnya lebih menyentuh, lebih membuka hati, dan penuh hikmah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.